Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kullin wa sahbi kullin wa ahli baiti kullin wa duriyati kullin. Summa ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa'a huzan Nabiillah Khadir wa Ilyas wa Sulaiman wa Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam. Summa ila hadur jami' sahabah wal qurabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila hadrati sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyin radhiyallahu anhum wa baqiyatil asradil mubasyarati bil jannah wa ashabil badri wal malaikati badri wa ashabil uhudi wa ahli bai'ati ridwan wa ahlil ma'la wal baqi wasyabakah radhiyallahu anhum. Summa ila hadrati aimatil arba'atil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa imamil usuli wal muhaddisin wa hamlatil qur'ani wa jami'il ulama'is salihin al amilin al mukhlisin. Summa ila hadrati jami'ir ruquba wa nuquba wa nujaba wal aqtab wal ahbab wal anjab wal autad was sadat wal gaus wal fardil jami wa ila hadrati kulli waliyin wa waliyatin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha min qafin ila qafin wallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa yaqinihim wa imanihim wa ikhlasihim wa amtur alaina wa zakaramatihim khuzan ila hadratir rabbani sultanil awliya'i asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'a satidatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Syekh Ahmad Syahid Kemadu wa masyayikhihi wa usulihi wa furu'ihi wa silsilatihi wa a'wanihi wa muhabbihi. Summa ila hadratil mu'alif hadal kitab Syekh Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad Az-Zairazi Al-Baydawi nafa'anallahu bi'ulumihim wa barakatihim fid darain amin tirdallahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita memberi makna pada waktu masih di pesantren dulu pakai bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Minal Fatihati iku sebagian saking surat Fatihah. Wa min kulli suratin lan iku sebagian saking saben-saben surat. Nah, tapi kita alih bahasa di sini untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ayat Bismillahirrahmanirrahim, minal Fatihati itu sebagian dari surat Fatihah. Wa min kulli suratin dan itu sebagian dari tiap-tiap surat. Wa alaihi dan itu atas pendapat ini bahwa bismillah termasuk bagian dari Fatihah dan bagian dari tiap-tiap surat. Qurra'u Makkata adalah ulama ahlil qiraah Makkah wal Kufati dan Kufah. Wa fuqaha'uhuma dan ulama-ulama fikih kedua kota Makkah dan Kufah. Wa Ibnul Mubarak dan Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Wasyafi'i dan Imam Syafi'i. Wa khalafa dan berbeda dengan mereka. Siapa qurra'ul Madinati,
ulama alil qiraah Madinah, wal Basrati dan Basrah, wasyami dan Syam, Syria, wa fuqaha'uha dan ulama-ulama ahli fikih Syam, wa Malikun dan Imam Malik, wal Auza'i dan Imam Auza'i, walam yanussa dan tidak menentukan siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, fihi di dalam masalah bismillah termasuk Fatihah atau bagian dari surat, bisain dengan sesuatu apapun. Fadanna maka menetapkan dalam hati, menetapkan sahabat Abu Hanifah, annaha bahwa saja bismillah, laisat itu tidak ada apa bismillah minas surati bagian dari surat Al-Qur'an. Indahu menurut Imam Abu Hanifah. Wa su'ila dan ditanya siapa Muhammad bin Al-Hasan anha tentang bismillah. Faqala maka berkata siapa Muhammad bin Hasan, ma bainat dafataini kan wallah. Ma adapun sesuatunya bainat dafataini yang ada di antara dua sampul, dua sisi sampul surat, kalamullahi itu adalah firman Allah Ta'ala. Walana dan itu bagi kami ahadisu terdapat beberapa hadis kasiratun yang banyak. Minha yang itu sebagian dari hadis tersebut ma terdapat keterangan rawa yang meriwayatkan siapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu bahwasanya beliau Nabi alaihi salatu wasalam qala itu bersabda, Fatihatul Kitabi, adapun Fatihatul Kitab, surat Fatihah, sab'u ayatin itu ada 7 ayat. Ulahunna, adapun permulaan ayat 7 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa qaulu Ummi Salamah dan perkataan Ummi Salamah radhiyallahu anha, qara'a membaca siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihata terhadap surat Fatihah, wa'adda dan membilang, menghitung siapa Rasul Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin terhadap ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ayatan sebagai 1 ayat. Wa min ajlihima dan itu dari adanya sudut pandang 2 hadis tersebut, ukhtulifa dipertentangkan, dijadikan perbedaan pendapat. Apa? Fi annaha bahwasanya bismillah ayatun itu 1 ayat, biraqsiha dengan permulaan surat Fatihah, ambima atau disambung dengan ayat ba'daha setelah bismillah. Al-ijma'u adapun mufakat ulama pada zaman dahulu, permulaan pengumpulan Al-Quran. Apa yang sepakat? Ala annama itu bahwa sesungguhnya sesuatu baina dafata ini di antara 2 sampul atau 2 sisi surat kalamullahi subhanahu wa ta'ala itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wifaku
Adapun kesepakatan ulama ala isbatiha itu atas penetapan bismillah fil masahibi di dalam beberapa mushaf Al-Quran pada zaman pengumpulan Al-Quran. Ma'al mubalaghati beserta bersungguh-sungguh fi tajridil Qur'ani di dalam memurnikan Al-Quran hatta lam tubtab sehingga tidak ditulis apa amin lafal amin. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekilas kita sampaikan bahwa mengenai bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah, khusus Fatihah, atau termasuk bagian dari awal surat dalam Al-Quran. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang mengatakan bahwa bismillah itu termasuk bagian dari surat Fatihah. Ayat pertama dari Fatihah itu adalah pendapat para ulama ahlul qiraah Makkah dan Kufah. Dan ulama-ulama ahli fikih kedua kota tersebut, kota Mekah dan Kufah. Juga pendapat Imam Ibnu Mubarak dan pendapat Imam Syafi'i. Jadi para ulama ahli qiraah Makkah, Kufah dan ulama fikih kedua kota tersebut termasuk pendapat Imam Ibnul Mubarak, terus masuk Imam Syafi'i, itu berpendapat bahwa bismillah adalah bagian dari surat Fatihah, yaitu ayat pertama dari surat Fatihah dan bagian dari surat-surat yang lain diawali dengan bismillah. Kemudian yang kedua berpendapat bahwa bismillah itu tidak termasuk bagian dari Fatihah, juga tidak termasuk bagian dari surat-surat yang lain. Ini adalah pendapat ulama alil qiraah Madinah, kota Basrah, kota Syam, dan ulama fikihnya kota Syam. Termasuk juga pendapatnya Imam Malik, Imam Al-Auza'i. Kemudian pendapat yang ketiga, ini tidak masuk kedua kelompok tersebut. Dia tidak mengatakan bahwa itu bagian dari Fatihah atau itu bagian dari tiap-tiap surat Al-Quran yang lain. Siapa? Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah tidak menetapkan. Walam yunasso Abu Hanifah rahimahullah ta'ala fihi bisya'in. Wadanna annaha laisat minas surati indahu. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa bismillah itu tidak termasuk bagian dari surat Al-Quran. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan ini mengatakan berdasarkan dua hadis yang dijadikan dasar. Beliau mengatakan bahwa bismillah itu adalah termasuk firman Allah. Oleh karenanya bismillah itu ya termasuk bagian dari Al-Quran. Dasar yang pertama, dia mendasarkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Fatihatul Kitabi sabu ayatin ulahunna bismillahirrahmanirrahim. Dasar pertama dia mengatakan bahwa Fatihah, surat Fatihah itu 7 ayat. Dan ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini dia berpendapat bahwa bismillah itu adalah bagian dari surat Fatihah di ayat tersendiri. Yang kedua berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah. Beliau mengatakan
Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihata wa adda bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ayatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca Fatihah, membaca bismillah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca Fatihah dan menjadikan satu ayat antara bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menurut Imam Muhammad bin Al-Hasan menetapkan bahwa bismillah adalah bagian Fatihah. Yang pertama, dia mengatakan bahwa bismillah itu satu ayat. Kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, ar-rahmanir-rahim. Keempat, maliki yaumiddin. Kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang terakhir itu yang panjang. Yang kedua, menetapkan bahwa bismillah itu termasuk Fatihah. Cuma bismillah itu gabung dengan alhamdulillah. Hitungannya 7 juga. Ya, menurut Muhammad Al-Hasan, dia mengatakan ayat pertama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kedua ar-rahmanir-rahim. Ketiga maliki yaumiddin. Keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelima ihdinas siratal mustaqim. Keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini agak mirip-mirip dengan Imam Syafi'i tadi. Kalau bismillah ikut. Dan yang terakhir mirip dengan pendapat Imam Malik, Imam Auza'i, bahwa ayat terakhir itu yang di Al-Quran itu jadi 2, yaitu suratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Jadi dari kedua hadis ini itu yang menjadi perdebatan, menjadi perbedaan pendapat adalah apakah bismillah itu satu ayat tersendiri, bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat, atau bismillahirrahmanirrahim disambung dengan alhamdulillahirabbil alamin itu menjadi satu ayat. Itu yang menjadi perdebatan. Sedangkan para ulama sepakat, yaitu bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah firman Allah yang ditaruh di antara 2 sampul atau judul tiap-tiap surat. Al-Fatihah didahului bismillah dulu, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran itu didahului bismillah. Ini mufakat ulama bahwa itu termasuk firman Allah. Yang kedua, ulama mufakat bahwa di dalam mushaf itu ditetapkan awal surat didahului dengan penulisan bismillah. Karena mushaf pada zaman dulu itu banyak, sebelum dijadikan satu, dipasang satu, karena penulisnya sendiri ada Zaid bin Sabit, ada sahabat yang lain. Maka ada persamaan penulisan bahwa setiap awal surat didahului penulisan bismillahirrahmanirrahim. Serta menjaga dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan Al-Quran. Artinya apa? Satu surat ini tidak tercampur dengan surat yang lain. Sehingga amin pun tidak ditulis. Padahal setiap selesai
baca surat Fatihah itu juga dicontohkan membaca amin karena itu berupa doa, tetapi tidak ditulis. Kenapa? Supaya murni ayat Fatihah itu tidak ada tambahan, walaupun secara bacaan dianjurkan untuk membaca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang menguraikan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'u, adapun huruf baknya bismillah, muta'alliqatun itu berkaitan bi mahdhufin dengan lafadz yang dibuang. Takdiruhu, mengkira-kirakan lafadz yang dibuang itu bismillahi akra'u. Bismillahi dengan menyebut asma Allah, akra'u aku membaca. Wali annalladzi, karena bahwasanya sesuatu yatluhu yang membacanya siapa seseorang, makru'un itu dinamakan bacaan. Wa kadzalika, dan seperti itu dibuang, yutmaru disimpan apa kullu fa'ilima tiap-tiap fa'ilnya lafadz, yaj'alu yang menjadikan apa ma atas miyata terhadap bacaan bismillah mabda'an sebagai permulaan lahu kepada bacaan. Wadhalika, adapun hal tersebut menyimpan kullu fa'ilima, menyimpan fa'ilnya lafadz, aula itu lebih baik min ayut maro daripada disimpan apa abda'u lafadz abda'u bismillah. Li adabima, karena tidak adanya sesuatunya yutabiguhu yang cocok apa ma hu terhadap hal tersebut, wa yadullu dan menunjukkan apa ma alaihi atas dalik hal tersebut, au ibtidai atau disimpan apa lafal ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Li zadati itmarin, karena ada tambahan dhamir fihi di dalam ibtida. Wa taqdimul ma'muli, ada pendahulukan ma'mul hahuna di permasalahan ini, di tempat ini, auqa'u itu lebih pasti, lebih sesuai, kama seperti keterangan fi qaulihi di dalam firman-Nya Allah, yaitu bismillahi majriha wa mursaha, wa qaulihi dan firman-Nya Allah iyyaka na'budu, yaitu firman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Li'annahu, karena bahwasanya mendahulukan ma'mul, ahammu itu lebih penting, wadallu dan itu lebih menunjukkan, alal ikhtisasi atas pengkhususan, wa adkhalulan lebih masuk, bita'dimi dalam mengagungkan, wa aufaku dan lebih sesuai dan lebih cocok, lil wujudi terhadap adanya Allah. Fa inna ismahu, maka bahwasanya menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, muqaddamun itu didahulukan, alal qiraati atas bacaan. Kaifala, bagaimana tidak, waqad ja'ala sungguh telah menjadikan siapa Allah alatan suatu sarana laha untuk bacaan. Min haitsu annal fi'la, dari sekiranya bahwasanya pekerjaan, la yatimmu itu tidak sempurna apa pekerjaan, wala yu'taddu dan itu tidak diperhitungkan, tidak dianggap nilainya apa bi pekerjaan, syar'an secara syar'i, malam yasdur selama tidak keluar apa pekerjaan tersebut, bi ismihi dengan menyebut asma Allah Ta'ala. Liqaulihi yang berbunyi kullu amrin, adapun setiap
perkara, dzibalin yang mempunyai kebaikan, la yubda'u yang tidak dijadikan permulaan, fihi di dalam perkara tersebut, apa, bi bismillahi, bismillah, fahuwa maka itu adapun perkara yang mempunyai kebaikan tersebut, abtaru itu terputus barokahnya. Ini dapat kita simpulkan bahwa bismillah, kita pertama adalah membahas tentang baknya bismillah. Bak itu menyimpan kalimat yang terbuang. Maksudnya apa? Bismillah itu menyimpan akra'u bismillah, tapi enggak ditulis, hanya dalam hati akra'u bismillah, saya membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mengatakan bahwa bukan akra'u tapi abda'u. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u aku memulai bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah. Atau ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Adapun permulaan aku berbuat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut bismillah. Tapi lafaz tersebut disimpan. Sedangkan mendahulukan makmul seperti tadi, bismillahi abda'u, bismillahi ibtidai, itu mendahulukan makmul dan mengakhirkan amil. Jadi yang dituju adalah Allah, itu didahulukan, bismillahi abda'u, bismillahi ibtidai. Yang pertama tadi makmulnya diakhirkan, amilnya didahulukan, akra'u bismillahi. Sedangkan kalau mendahulukan makmulnya itu lebih utama. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah Allah, menyebut nama Allah, seperti berdasarkan contoh firman Allah, bismillahi majriha wa mursaha, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahi didahulukan, kemudian baru pekerjaan yang mengikuti. Iyyaka na'budu dan kepada engkau, Allahnya didahulukan, na'budu aku nyembah. Wa iyyaka dan kepada engkau, nasta'in aku mohon pertolongan. Ini makmulnya didahulukan. Dan itu lebih mengena, lebih menunjukkan, mengkhususkan kepada Allah untuk ditakdimkan, diagungkan. Karena menyebut asma Allah itu lebih didahulukan atas bacaan tersebut. Karena apa? Karena Allah telah menjadikan sarana bacaan yaitu Al-Quran ini, maka didahulukan menyebut asma Allah. Kenapa? Karena pekerjaan itu tidak bernilai sempurna, tidak diperhitungkan nilainya, ibadahnya menurut syarak, tanpa disertai dengan menyebut asma Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtaru. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak didahului dengan bismillah, maka ia terputus keberkahannya. Dalam hal ini Syekh An-Nawawi juga menyampaikan di antara keutamaan baca bismillah, beliau menyampaikan dalam kitabnya Tanqihul Qaul, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba. Yaqulu, itu mengucapkan siapa hamba bismillahirrahmanirrahim, terhadap bismillahirrahmanirrahim, illa amara, kecuali memerintahkan siapa Allah Ta'ala al-kirama, kepada malaikat yang mulia-mulia, al-katibina, yang bertugas mencatat amal manusia, memerintahkan ayak tubuh, agar mereka malaikatul kiram mencatat fi diwanihi, dalam buku catatan amalnya hamba, mencatat arba'a mi'atin, 400 apanya hasanatan, kebaikan. Oh, ini luar biasa. Jadi di antara keutamaan fadilah kebaikan dari baca bismillah itu, setiap sebelum melakukan sesuatu yang baik, ini kita tidak terasa Allah menghadiahkan kebaikan-kebaikan, diperintahkan malaikatnya penyatat amal umat manusia. Sekali baca bismillah sebelum dia melakukan sesuatu, tertulis dia mendapat bonus kebaikan 400. Melakukan kebaikan yang lain, baca bismillah lagi, tercatat di buku amalnya, amal solehnya itu 400 kebaikan. Berbuat sesuatu yang lain yang baik, diawali dengan bismillah, di buku amalnya malaikat mencatat 400 kebaikan. Luar biasa bukan? Oleh karenanya, kalau kita mengingat dengan sabda Rasul ini, kiranya menyesal apabila kita berbuat sesuatu yang baik tidak kita ikuti dengan membaca bismillah. Karena tidak terasa kita mendapat bonus 400 kebaikan sekali berbuat. Alhamdulillah. Wallahul a'lam bishawab. Demikian pertemuan sore hari ini, kami kira cukup. Kurang lebihan mohon maaf. Insyaallah kita jumpa pada waktu dan jam yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.